ternyata memang dia sulit dan terjebak juga di sini. Seorang korban dan seorang pelaku. Dua-duanya saya melihat di sini dia pelaku juga dan korban juga sih dua-duanya. Kamu secara nggak sadar sebenarnya di sini udah menyakiti hati suami kamu loh. Iya. Sedih suami kamu loh perasaannya. Dari penciuman saya aja merasakan bahwa yang kamu harus memperbaiki segera mungkin nih. Kalau enggak ini akan jadi berantakan. Tambah berantakan dan tambah berantakan. Kan, udah aku bilang kan, mendingan tuh kamu nggak usah ikut. Sekarang jadinya malah tuh nyusahin kan, lama. Bukan gitu, Nin. Aku kan juga perlu tahu perkembangan anak kita. Loh, Mbak Nina, kebetulan saya mau nyenetin anaknya di sini. Ini siapa, Mbak? Saya suaminya. Suaminya? Kok beda ya sama yang kemarin? Kemarin? Ini apa-apaan ini, Nin? Ibu-ibu ini siapa? Kamu kenal sama mereka? Aku... Loh, berarti bener. Mas yang kemarin itu berarti bukan suami Mbak Nina. Jangan-jangan istri Mas ini selingkuh. Tunggu ya, ibu-ibu ini tuh ngomong apa sih? Saya nggak ngerti sama sekali. Kalian tuh jangan memfitnah saya ya. Bisa-bisa saya tuntut, kalian mau? Jangan sembarangan ya bilang saya fitnah. Si itu tuh perempuan yang nggak tahu diri. Udah punya suami malah selingkuh. Jelas-jelas saya lihat cowok itu di rumah kamu. Dasar pelakor. Mas Heri, tunggu. Keterlaluan kamu, Nina. Selama ini kamu selingkuh di belakang aku. Mas, kamu masa bisa marah-marah kayak gini? Cuman karena ibu-ibu tadi yang nggak jelas ngomong. Mereka ngomong apa, Mas? Coba kamu pikir. Udah deh, Mas. Kamu tuh harusnya percaya sama aku, istri kamu sendiri. Ibu-ibu tadi itu cuman memfitnah aku. Kita sekarang ke rumah sakit. Kita buktikan. Mereka itu yang salah. Kita tuntut aja mereka. Mereka nggak punya bukti apa-apa kok. Ayo, Mas. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku nggak takut kok. Mas, kamu jangan marah-marah kayak gini. Nggak akan menyelesaikan masalah. Mas, dengerin aku ya. Aku yakin kalau ibu-ibu itu pasti salah. Mereka melihat orang yang salah, bukan aku, Mas. Aku nggak selingkuh dari kamu. Cukup, Nina. Aku butuh waktu untuk sendiri. Mas, Mbak, aku sekarang belum punya uang. Tapi aku ada cincin ini. Mbak sama Mas bisa jual itu dulu untuk pengobatan ibu dan juga kebutuhan kalian yang lain. Kamu kenapa bodoh sih? Cepet tinggalin Harry. Nikah sah sama Surya. Biar kamu tuh gak hidup susah terus. Aku masih menunggu sertifikat, Mbak. Kalau aku sudah mendapatkannya, aku bisa menjual rumah itu. Ya kamu tekan aja si Harry. Jangan bodoh. Ingat ya, rahasia kamu masih sama kita. Iya. Dan kalau rumah itu laku, hasilnya kamu harus bagi 2 sama kita. Oke? Nih, kamu tanda tanganin surat pernyataan itu. Untuk apa? Aku gak akan nanda tanganin surat ini. Kamu gimana sih? Kamu yang janji kan, kalau sertifikat rumah ini nantinya akan menjadi milik anak kita, ya kan? Ya kenapa harus buru-buru sih? Anak kita kan juga belum lahir. Mas, kamu denger ya, aku tuh selama ini udah gak tahan jadi istri kamu yang gak pernah kamu kasih apa-apa. Coba kamu pikir selama ini bertahun-tahun aku jadi istri kamu, pernah gak kamu kasih uang ke aku? Enggak kan? Jadi harusnya rumah ini itu milik aku, Mas, menjadi milik aku. Nina, kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu bicara seperti itu? Atau jangan-jangan bener yang dibilang sama ibu-ibu kemarin di rumah sakit? Kalau kamu ini selingkuh. Terus kamu pengen rumah ini kan? Setelah kamu dapat rumah ini, kamu pergi ninggalin aku, iya kan? Kenapa sih? Kenapa harus itu lagi yang kamu ungkit? Kenapa, Mas? Aku udah bilang kan itu semua fitnah. Ya terus kenapa kamu maksa? Ingat ya Nina, aku gak akan ngasih rumah ini sama kamu. Aku harus sembunyikan semua ini sampai aku benar-benar mendapatkan rumah ini. Kok saya mencium di sini akan ada labrakan ya? Iya itu saya takutnya di situ Kak, makanya Akan saya minta segera dilabrak. Bulan depan kamu ada pelabrakan di sini, dilabrak sama seseorang. Buka pintu! Buka! Buka pintu! Nina!
Nggak tahu, udah sana kamu buka pintu. Kamu nih ah. Ada apa? Dasar pelakor! Mana suami saya? Kok Mona bisa kesini sih? Suami kamu ya nggak tahu, nggak ada di sini. Ah, udah dasar pelakor! Aduh. Lepasin! Kamu juga memang salah. Mana suami ibu ini? Ya saya nggak tahu, saya udah bilang saya nggak tahu, suaminya nggak ada di sini. Kamu tuh jangan macam-macam ya. Kita tuh nggak suka wanita perebut rumah tangga orang tinggal di lingkungan kita. Saya akan adukan kamu ke Pak RT biar kamu tuh diusir. Mana suami saya? Nggak. Awas! Saya tahu pasti suami saya udah kabur kan? Awas ya kamu ya. Kalau saya ketemu buktinya, Kamu akan menyesal. Ngerti kamu? Terus, yang kuat tuh. Ya, sekali lagi. Anak ibu cantik. Selamat ya Pak, anak Bapak perempuan. Alhamdulillah, saya sudah lahir. Itu adanya? Biarin, kasih aku waktu untuk aku sama anakku ya. Aku menyusuin dulu. Harry, Maya, mungkin Nina mau nyusuin. Jadi kalian tunggu di luar ya. Iya. Ayo Maya. Nina, aku semakin yakin kalau itu bukan bayi Harry, ya kan? Nina tunggu Nina. Aku ikut, Pak. Nina, kamu nggak boleh pergi Nina. Mana ada dinas keluar kota bawa anak bayi? Kamu tuh gimana sih, Mas? Kalau aku nggak bawa bayi ini, terus siapa yang ngurus? Menurut kamu Mbak Luna mau urus gitu aja? Dia itu harus dibayar. Kamu ada uangnya nggak? Nggak kan? Ya udah. Nina tunggu Nina. Aduh, kamu tuh apa-apaan sih, Maya? Udah deh. Nina, kamu kenapa sih kasar begitu sama Maya? Kamu denger ya? Itu Maya tuh udah besar, tapi dia masih aja manja, rewel. Makanya Maya, kamu tuh nggak usah ikut sama mama. Kamu urus aja sama papa kamu yang... Maya sudah Maya. Mau ikut, Bang. Gimana sih, Mas? Ya itu kamu kalau bawa bayi jangan sampai nangis dong. Namanya juga bayi, pasti juga nangis. Yaudah nih, gantian sama kamu. Hah, nggak mau, kamu aja. Di sini. Kamu tuh gimana sih? Ini kan juga anak kamu. Kamu harus tanggung jawab dong. Ya gantian gendongin dia. Ya mana aku tahu. Siapa tahu ini anaknya Harry juga. Kamu Kurang ajar ya kamu. Udah berani sama aku. Kamu Mas yang kurang ajar. Kamu kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Ini itu anak kamu. Udah deh, kamu jangan dipanjang-panjangin kayak gitu. Ini bukan anaknya Mas Harry. Jangan jadiin anak ini sebagai alasan supaya aku nikahin kamu secara sah. Urusan aku ngasih kamu, ya udah segitu. Gak usah dilebih-lebihin. Mau terima syukur nggak mau ya udah. Jadi cuma saat di 2 hari sekali apa 3 hari sekali dia pulang gitu. Bahkan sampai tadi siang pun Kak Troy bahkan udah jatuhin talak ke saya. Talak 3, dia bilang ya udahlah mah kamu saya talak 3. Tapi kenyataan dia nggak mau pisah, tetap masih bertahan. Tapi dalam hubungan yang kali ini ibarat kata kalau udah menjatuhkan talak berarti kan kita udah pisah kan. Betul. Tapi dia nggak mau, masih tetap bertahan dengan kehidupan saya di sini gitu.
Raka ya. Kamu ngapain sih kesini? Aduh, ini ngapain pakai dibawa dia lagi? Apa? Aduh, jangan panggil-panggil papa kalau di sini. Aduh, ada apa? Mas, kamu tuh apa-apaan sih mas? Kamu tuh udah gak pulang sebulan. Kamu gak ngasih duit buat aku. Mana aku lagi hamil, kamu gak ngertiin aku sama sekali, tau gak? Iya, pakai uang kamu aja dulu. Gaji kamu emang gak cukup apa? Jadi kamu maksudnya sekarang gak mau tanggung jawab mas? Kamu mikir gak sih mas, selama ini aku cuma minta aku dinikahin sah. Mana tapi kamu gak pernah nikahin aku sah. Aktenya dia juga harus dibikin mas. Diem, tahu diem. Gak usah bahas-bahas akte. Sekarang Mona juga lagi hamil. Udah dong, jangan bikin aku tambah pusing. Banyak banget tuntutannya. Udah pulang deh, pulang. Pulang sekarang. Ntar kalau ketahuan Mona tambah runyam lagi. Pulang ya. Nin, kamu gimana sih? Kenapa kamu nggak pernah ngasih uang? Kamu mau belain ibu dan keluarga kamu nggak makan? Udah lupa ya kamu sama keluarga kamu? Mbak, mas, aku ini kan sekarang udah gak kerja. Dan aku sekarang lagi hamil. Kalian juga lihat kan, mobil aku udah disita karena aku gak mampu bayar kredit. Terus kamu mau kasih makan apa keluarga kamu? Pokoknya ya, sekarang kamu harus kasih kita uang. Kalau enggak, kamu nggak akan bisa ketemu ibu. Ingat ya, sewaktu-waktu rahasia kamu akan kami bongkar. Kalau kamu sampai mangkir gak kasih uang lagi kita. Mama kenapa? Ya, sayang. Aduh, mama perutnya sakit sekali. Kamu tolong cari Kamaya sama papa. Ayo dia tolong cari di dalam. Maya, tolong jagain adik kamu dong. Mama kamu kan lagi pergi belanja sayuran. Aku nggak mau. Dia bukan adik aku. Maya, kamu kok ngomong kayak begitu sih? Mungkin perasaan kamu aja tuh mama kamu nggak sayang sama kamu. Nih, tolong jagain adik kamu. Hati-hati. Benci sama kamu. Jahat kamu ya. Kamu mau ngapain sih? Kamu kenapa sih? Kamu mau bunuh anak saya ya? Iya. Aku benci sama mama. Mama nggak pernah sayang sama aku. Ada apa ini? Kamu tahu apa? Anak kamu ini mau mencelakai anak aku. Nina, kamu kenapa bicara seperti itu sih? Mereka berdua ini kan anak kita. Aku udah gak tenang lagi untuk tinggal di sini. Lebih baik sekarang aku pergi bawa anak aku. Aku titip Dea sama kamu. Nanti kalau aku udah dapat kerja, aku ambil lagi Dea. Dea, mama pergi dulu ya sayang. Kamu yang baik ya. Mama jangan tinggalin dia. Nina, tunggu Nina. Diguna-guna oleh istri yang sana. Dia sudah mencurigai kegiatan kalian berdua. Dan saya merasakan bahwa mbaknya di sini sudah dikirimi banyak makhluk halus. Iya, aku juga kemarin Mas, aku jujur beberapa sehabis aku balik lagi sama dia, jujur aku seperti di mimpi didatengin kayak ombak gede, tapi saya itu udah mau ke laut gitu, tapi ditarik lagi sama kayak kodok. Kodok itu gede banget. Tolong. Tolong. Jangan. Sayang. Jangan tolong. Gak apa-apa. Sayang. Kamu kenapa sayang? Ada apa? Aduh mas, kok berapa bulan ini aku selalu mimpi ada ombak besar yang nerjang aku, terus tiba-tiba ada
kodok yang narik aku, tapi air itu semakin besar tarikannya. Aneh banget mas mimpinya. Kenapa ya? Udahlah. Mimpi-mimpi kayak gitu nggak usah kamu pikirin. Tenang aja, tenang ya. Kan ada aku di samping kamu. Ya, udah istirahat lagi aja. Kamu kecapean kali. Istirahat ya. Aku mau minum dulu deh. Ya udah, hati-hati ya. Mas, tolong Mas Surya. Mas Surya tolong, mas sakit banget mas. Aduh. Kenapa? Gak tahu ini kenapa perut aku jadi gini mas. Ini sakit banget mas. Ini masa disantet kali ya? Guna-guna apa? Mas tolong mas, sakit banget aku.